Halo, selamat siang rekan pembelajar. Ya, kali ini bersama saya Ahmad Zayani Asrofirokan SH. Ya, pada siang yang cukup panas ya, cukup terik ini dan dan sahdu juga untuk kita belajar mengenai terkait tentang hukum dan teknologi. Nah, di samping saya ini ada pembelajar kita yaitu dari dosen hukum dan teknologi Ibu Diah Pramata Budi Asri SHMKN. Halo, selamat siang Bu Diah. Selamat siang Mas Zai. Ya, gimana kabarnya kali ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat juga kan? Oh, sehat. Oke, kembali pada topik kita pada siang hari ini, Bu. Ini kita berkaitan dengan hukum dan teknologi. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya hukum dan teknologi gitu? Apakah memang teknologi itu perlu diatur dengan hukum atau memang hukum mempunyai rumpun ilmu tersendiri terkait dengan teknologi? Oke, makasih Mas atas pertanyaannya. Baik, ini adalah salah satu kurikulum terbaru ya, mata kuliah terbaru dari Fakultas Hukum. Karena memang di dalam menyusun kurikulum itu kita perlu ada semacam penyegaran dan juga harus menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi saat ini. Nah, saat ini di Indonesia itu kan cukup banyak ya, kita pahami bahwa aktivitas manusia maupun masyarakat itu yang sangat terkait dengan teknologi informasi. Contohnya aspek ekonomi seperti perbankan. Kemudian itu memanfaatkan teknologi informasi yang cukup banyak, mobile banking, internet banking. Juga dari aspek ekonomi seperti perdagangan, ada e-commerce yang bagaimana itu juga paling banyak memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian dari aspek pelayanan publik seperti misalkan perizinan, iktp, sampai dengan pelayanan dari SIM dan sebagainya, itu juga banyak memanfaatkan teknologi informasi. Nah, salah satunya juga yang paling penting adalah dari aspek politik ya. Seperti kalau kita dalam keadaan pemilu ya, pilkada atau pilpres, itu kita sering mendengar istilah apa? E-voting. E-voting, yes. Kemudian juga ada quick count, itu kan semua pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, kita saat ini juga di era medsos ya, banyak sekali masyarakat itu menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi terkait dirinya, untuk menyampaikan komunikasinya dengan berbagai pihak, itu juga perlu diatur. Nah, semua itu diatur dalam ranah hukum dan teknologi. Jadi cyber law atau hukum dan teknologi itu mengatur regulasi terkait dengan tadi pemanfaatan teknologi informasi di seluruh kehidupan aspek manusia. Gitu loh Mas. Baik. Jadi ya menarik sekali ya, karena memang pada saat ini kita memang sudah disuguhkan ya dengan keberagaman berbagai macam variasi teknologi yang hadir saat ini. Baik itu dari perbankan, kemudian dari politik seperti yang Ibu Dia tadi sampaikan. Nah, banyak sekali memang dari bidang-bidang tersebut memanfaatkan teknologi sebagai mungkin stimulus ya, atau mempermudah dari kelancaran suatu bidang tersebut. Nah, ada satu hal juga Bu yang menarik. Lalu kenapa harus diatur gitu? Artinya kan misalnya tadi bermedia sosial, kemudian tadi kita e-voting. Nah, kenapa ini memang harus diatur? Kenapa penting untuk diatur? Oke. Baik Mas, bagus sekali pertanyaannya ya. Memang terkait dengan pemanfaatan teknologi itu banyak sekali kecenderungannya adanya potensi pelanggaran. Karena itu mudah sekali diakses oleh semua pihak. Sampai dengan rahasia perbankan itu juga bisa diakses. Istilahnya kalau istilah tanda petik dibobol ya. Mungkin Mas Zai pernah mendengar istilah Pentagon. Itu salah satu dokumen yang sangat private ya. Di Amerika itu juga sempat ada hackers yang masuk ke dalam wilayah itu. Nah, itulah kemudian pentingnya adanya regulasi perlindungannya supaya nanti jika ada kejahatan, ada pelanggaran, ada undang-undang khusus yang kemudian menerapkan terhadap hukuman-hukuman dan sanksi-sanksi yang ada pada ketentuan tersebut ya. Jadi memang regulasi itu penting ya. Artinya dengan adanya undang-undang ini harapannya ya akan ada implementasi terkait dengan law enforcement terhadap penerapan hukum teknologi informasi dalam setiap lini kehidupan masyarakat. Semua terlindungi, dari aspek itu terlindungi, baik dari pihak pemerintah, baik dari pihak masyarakat selaku pelaku usaha, juga baik dari pihak perusahaan-perusahaan dan sebagainya, itu semua terlindungi dengan adanya undang-undang ini, gitu Mas.
Ya, jadi kalau berbicara terkait tentang juga perlindungan ya, perlindungan kepada seseorang tadi itu, kalau dengan pemanfaatan teknologi tadi itu, kita berarti berbicara juga tentang Undang-Undang ITE gitu. Nah, Undang-Undang ITE ini juga sudah beberapa kali revisi juga, ya karena ada satu dan lain hal mungkin ya revisi tadi itu. Lalu bagaimana kalau kita misalnya mau melihat dari sudut pandang saat ini, dari segi teknologi yang memang sangat terbuka gitu ya di zaman saat ini, bahkan dengan data konsumen dan sebagainya itu sangat terbuka. Lalu bagaimana dengan perlindungan teknologi dengan undang-undang ITE yang saat ini? Menurut pandangan Ibu gimana? Oke ya, jadi memang undang-undang ini sudah direvisi. Artinya direvisi itu bukan mencabut undang-undang yang lama ya, tapi beberapa ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang lama ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu diganti dengan ketentuan pasal-pasal yang baru yang ada pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Itu memang tuntutan Mas, karena harapannya itu adalah bahwa penerapan hukumnya itu tidak istilahnya tidak akan sampai secara mengeneralisir ya, artinya secara umum, tapi harus ada kekhususan supaya nanti tidak ada korban-korban yang akan berjatuhan tanda petik ya terkait dengan penerapan itu. Istilahnya kalau orang hukum itu ada pasal karet ya, sehingga nanti itu akan berpotensi bisa menerapkan sanksi yang sebetulnya itu bisa dianulir ya terkait dengan hal tersebut, seperti kasus-kasus yang mungkin Mas Zai sering mendengar yang terkait dengan ini ya, baik itu pembobolan data pribadi BPJS ya, kemudian juga ada semacam hate speech ya, ujaran kebencian yang dari beberapa pihak yang kemudian sampai ranah hukum, itu juga diminimalisir dengan adanya ketentuan yang baru. Itu memang tuntutan dari adanya undang-undang ini. Sekalipun juga undang-undang yang terbaru ini yang merevisi undang-undang yang lama itu juga belum sepenuhnya sempurna, karena juga masih ada pro dan kontra ya di luar, bahwa masih ada pasal-pasal yang bisa dimungkinkan munculnya tadi korban berikutnya selain korban Prita Mulyasari gitu ya. Ya, terima kasih kepada Bu Dia. Menarik sekali teman-teman pada materi kali ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi pada sesi selanjutnya, masih juga dengan materi tentang hukum dan teknologi. Makanya terus dipantau LMS-nya, dan kita akan kembali lagi pada materi hukum dan teknologi. See you guys. Cukup nggak sih?